Dina menarik napas dalam-dalam sambil memandang keluar jendela bus yang membawanya ke kota baru. Pekerjaan barunya menanti, tapi yang paling mendesak adalah mencari tempat tinggal. Setelah bertanya sana-sini dan menelusuri berbagai kos, akhirnya dia memilih sebuah kos kecil di ujung gang sempit. Bangunannya tua, dindingnya retak-retak, dan lampunya redup, tapi harganya sangat terjangkau. Di depan kos, Dina disambut oleh seorang nenek tua berkerudung putih. Matanya yang sayu memancarkan ketenangan, tapi juga menyimpan sesuatu yang tak terucapkan. "Selamat malam, Nak. Kamar nomor 5 masih kosong. Silakan langsung masuk," suara nenek itu serak namun hangat. Dina menyeret kopernya masuk ke lorong sempit yang remang-remang. Lampu yang tergantung bergoyang perlahan, menciptakan bayangan yang menari di dinding. Kamar nomor 5 berada di ujung lorong, pintunya terbuat dari kayu usang yang mengeluarkan suara berderit saat Dina membukanya. Malam pertama di kos itu membuat Dina gelisah. Ketika dia berbaring di ranjang, terdengar suara-suara aneh dari kamar sebelah yang kosong, bisikan samar, desahan, dan langkah kaki halus yang berulang-ulang di lorong. Dina mendekat ke pintu, mengintip celahnya, tapi yang dia lihat hanyalah kegelapan dan keheningan yang pekat. Hatinya bertanya-tanya, apa yang sebenarnya menghuni kos tua ini? Tapi dia mencoba mengabaikan rasa takut dan memejamkan mata, berharap malam itu berlalu tanpa gangguan. Hari-hari di kos tua itu berjalan seperti biasa, tapi rasa tidak nyaman di dada Dina semakin menjadi. Suara-suara aneh yang terdengar malam-malam sebelumnya ternyata tak berhenti. Kadang bisikan pelan, terkadang desahan panjang yang membuat bulu kuduknya meremang. Namun, yang paling membuatnya takut adalah bayangan gelap yang muncul di lorong setiap malam. Suatu malam, saat Dina hendak ke kamar mandi yang terletak di ujung lorong, dia melihat sosok hitam panjang melintas cepat di ujung matanya. Dengan napas tertahan, dia menoleh, tapi yang terlihat hanya lorong kosong dan tembok kusam. Dina menggenggam gagang pintu kamar mandi dengan tangan gemetar. Hatinya berdebar kencang, tapi dia berusaha menenangkan diri dengan berkata, "Mungkin cuma bayangan, atau imajinasiku saja." Namun, setelah pintu kamar mandi tertutup rapat, suara langkah kaki halus mulai terdengar dari lorong. Langkah itu berjalan pelan, lalu berhenti tepat di depan kamar nomor 5. Dina menggigil dan mendengar bisikan lembut, seperti suara perempuan memanggil namanya. Dia membuka pintu kamar dengan cepat dan mengunci dari dalam. Jantungnya berdegup kencang. Di balik kegelapan lorong, bayangan hitam itu menghilang perlahan, meninggalkan keheningan yang semakin mencekam. Malam itu, Dina sadar, kos tua ini menyimpan rahasia kelam yang tak mudah diungkapkan. Dan sesuatu, atau seseorang, sedang mengawasinya. Kabar mengejutkan datang dari kos itu. Salah satu penghuni, seorang pria muda bernama Arman, tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Teman-temannya bilang, Arman sempat mengeluh tentang hal-hal aneh yang dia alami di kos, suara-suara bisikan di malam hari, bayangan yang mengikuti, dan mimpi buruk yang terasa begitu nyata. Dina merasa ngeri. Semakin hari, suasana kos semakin mencekam. Teman-teman kos lain mulai membatasi keluar malam, dan beberapa bahkan pindah tanpa alasan jelas. Namun, Dina tak bisa pergi begitu saja. Pekerjaannya di kota ini menuntutnya untuk bertahan. Suatu sore, Dina memberanikan diri bertanya pada nenek pemilik kos tentang kejadian itu. Nenek itu hanya diam sejenak, kemudian berkata pelan, "Dulu, di kamar sebelah itu, ada seorang mahasiswi yang meninggal secara misterius. Katanya dia tak pernah pergi dari sana." Dina terdiam. Mimpi buruk dan suara-suara itu mungkin bukan hal kebetulan. Ada sesuatu yang mengikat roh itu di kamar kosong sebelah. Malamnya, suara bisikan kembali datang, lebih jelas dan memanggil namanya. Dina tahu, ia harus mencari tahu kebenaran, meski itu berarti menghadapi kengerian yang selama ini tersembunyi. Malam itu, Dina duduk di tepi ranjangnya, berusaha menenangkan diri setelah mendengar bisikan yang terus memanggil namanya. Tiba-tiba, suhu kamar turun drastis, dan udara terasa sangat berat. Dari sudut gelap kamar, muncul sosok wanita berwajah pucat dengan mata sayu yang menyiratkan kesedihan mendalam. "Bantu aku, tolong bebaskan aku," suara wanita itu lirih, hampir seperti bisikan angin. Dina menatap sosok itu dengan campuran takut dan iba. Wanita itu mulai bercerita, bahwa dia adalah arwah mahasiswi yang meninggal di kamar sebelah, terjebak di antara dunia nyata dan alam gaib karena ada sesuatu yang mengikatnya. Arwah itu tidak bisa pergi sebelum masalahnya diselesaikan. Meski gemetar,
Dina berjanji akan mencoba membantu wanita itu. Namun, wanita itu memperingatkan, kamu harus siap menghadapi kengerian yang tersembunyi di balik pintu kamar sebelah. Jangan ragu, walau aku tak bisa menjamin keselamatanmu. Dina tahu, malam ini menjadi titik balik. Dengan tekad yang mulai menguat, dia mempersiapkan diri untuk membuka pintu kamar sebelah dan menghadapi apapun yang menanti di dalam sana. Dina menggenggam segenggam daun dan dupa pemberian nenek kos, sambil menyiapkan niat dan doa di dalam hati. Tengah malam itu, dia membuka pintu kamar sebelah dengan perlahan. Suasana di dalam kamar itu dingin menusuk hingga ke tulang, dan udara terasa begitu berat seperti terperangkap dalam kabut gelap. Di sudut kamar, terlihat sosok wanita berwajah pucat yang selama ini menghantui pikirannya. Arwah itu menatap Dina dengan penuh harap dan kesedihan. Dina mulai membacakan doa dengan suara lirih, sambil membakar dupa dan menaburkan daun di sekeliling kamar. Gelombang energi aneh memenuhi ruangan, dan bayangan-bayangan gelap berkumpul mencoba menahan kekuatan doa itu. Suara bisikan mengerikan bergema, tapi Dina tetap teguh, menuntun arwah wanita itu perlahan keluar dari kamar penuh kegelapan itu. Setelah beberapa saat, cahaya lembut muncul dan arwah wanita itu tersenyum damai sebelum perlahan menghilang, meninggalkan keheningan yang menenangkan di kos tua itu. Sejak malam itu, kos menjadi lebih tenang. Suara-suara aneh dan bayangan hitam menghilang. Dina menarik napas lega, menyadari bahwa dia telah membebaskan jiwa yang terperangkap, sekaligus menemukan keberanian dalam dirinya yang selama ini tersembunyi.